Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang review jurnal analisis manajemen produksi dan kelayakan finansial usaha agroindustri sirup markisa. Studi kasus pada usaha agroindustri sirup markisa ANA di Jalan Perintis Kemerdekaan X Komplek Wesabel Blok B 22 Makassar. Yang beranggotakan saya sendiri Silvi Kotronada NIM 35 dan rekan saya Aini Mabruhati NIM 5, Amir Zariski NIM 38, Fani Etana Lestari NIM 50, Tantria Oktaviani NIM 92, Rindi Marta NIM 116, Sadrak Ulo NIM 125. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pertanian sampai saat ini masih diyakini sebagai salah satu akar perekonomian bangsa Indonesia. Hampir di semua sektor perekonomian tidak bisa lepas dari peran sektor pertanian. Potensi alam yang melimpah, tanah yang subur, serta iklim yang cukup mendukung merupakan modal yang sangat mendukung bagi keberhasilan pembangunan pertanian. Dibuktikan pada sejarah dunia industri di Indonesia yang pernah mengalami krisis ekonomi. Strategi pengembangan industri yang hanya mengandalkan industri manufaktur saja ternyata sangat rapuh. Sebaliknya, sektor pertanian menunjukkan daya tahannya dalam menghadapi gelombang krisis. Industri sirup markisa ANA didirikan sejak tahun 1997 oleh Mustamin Faidah dan istrinya yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Wesabe B22 Makassar dengan luas lahan 120. Sirup markasa ANA adalah salah satu industri menengah yang bergerak dalam bidang agroindustri, yaitu dalam bidang pengolahan buah markisa menjadi sirup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh rekan kami Silvi, di mana pemilik dari usaha agroindustri sirup markisa ANA adalah Bapak Mustamin. Di mana Bapak Mustamin ini selain menjadi pelaku usaha atau pemilik usaha agroindustri, Pak Mustamin ini juga berperan sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Bone. Nah, untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Bone, Bapak Mustamin ini mengambil bahan baku industrinya dari Kota Bone, di mana Kota Bone tersebut merupakan salah satu kota penghasil markisa terbesar di kawasan Makassar. Nah, untuk satu kali produksi, Pak Mustamin ini dapat menghasilkan kurang lebih 950 liter per satu kali produksi. Nah, untuk teman-teman yang berkunjung atau sekedar jalan-jalan di kota Makassar, wajib banget nih untuk mencicipi sirup markisa ANA. Selain memiliki cita rasa yang khas, sirup markisa ANA ini juga sudah terdaftar di BPOM, jadi sudah terjamin aman dan berkualitas. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada usaha sirup markisa ANA yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan 10 Kop Wesab Blok B22 Makassar. Perusahaan ini bergerak di bidang agroindustri buah markisa. Penelitian ini berlangsung dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2018. Populasi dalam penelitian ini merupakan pemilik dan seluruh karyawan yang bekerja di usaha agroindustri sirup markisa ANA. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sensus. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis kuantitatif, dan analisis kelayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Martakusuma, NIM 116. Di sini saya akan memaparkan hasil pembahasan pada poin A, B, dan C, yaitu sumber daya lahan dan bangunan, manajemen produksi, dan yang terakhir yaitu fungsi perencanaan. Yang pertama yaitu sumber daya lahan dan bangunan. Nah, sumber daya lahan dan bangunan merupakan sumber daya yang wajib ada dalam sebuah usaha. Pada agroindustri sirup markisa ANA sudah menerapkan sumber daya lahan dan bangunan.
Usaha tersebut mempunyai luas lahan sebesar 120 meter kubik, status lahan milik sendiri dengan jenis bangunan permanen, dan berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan 10 Kom Mesabe Blok B nomor 22 Makassar. Kemudian berdasarkan tabel pada PPT dijelaskan bahwa terdapat jumlah alat beserta umur alat dan nilai penyusutan peralatan yang digunakan oleh usaha agroindustri sirup Markisa Ana. Nah, berdasarkan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah peralatan yang digunakan pada agroindustri sirup Markisa Ana sebanyak 17 peralatan dengan nilai penyusutan sebesar Rp1.481.300 per tahun dan nilai penyusutan sebesar Rp246.883 per bulannya. Selanjutnya yaitu berdasarkan tabel kedua, jumlah tenaga kerja pada usaha agroindustri sirup Markisa Ana yaitu sebanyak 11 pekerja dengan umur, pendidikan, dan jabatan yang berbeda-beda sesuai pada tabel di PPT. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah gaji dari seluruh tenaga kerja sebesar Rp7.500.000 per bulannya. Nah, apabila dijumlahkan dalam per tahunnya yaitu sebesar Rp45 juta. Selanjutnya yaitu poin pada manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang ada dan memiliki peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan pada usaha tersebut. Nah, usaha agroindustri sirup Markisa Ana sudah menerapkan manajemen produksi seperti pembelian bahan baku, penggunaan bahan baku, dan lain sebagainya. Kemudian pada poin C, poin selanjutnya yaitu fungsi perencanaan. Nah, perencanaan sendiri merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama dijalankan. Pada usaha agroindustri sirup Markisa sudah menerapkannya. Usaha tersebut sudah menerapkan fungsi perencanaan, yaitu perencanaan dalam pemilihan jenis bahan baku, perencanaan jumlah pembelian bahan baku, dan perencanaan produksi dalam setiap bulannya. Jenis bahan baku yang digunakan pada agroindustri sirup Markisa Ana yaitu buah Markisa yang baru dipetik sehari sebelum dikirim dari Malino ke Makassar dengan jumlah 25 karung per bulannya. Nah, berdasarkan tabel di PPT dijelaskan bahwa produksi pada bulan pertama yaitu sebesar 950, pada bulan kedua sebesar 900, pada bulan ketiga sebesar 950, dan bulan keempat sebesar 800. Kemudian bulan kelima dan keenam yaitu sebesar 950, sehingga rata-rata sebesar 917. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantria Oktaviana, NIM 19032 110092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin pada hasil dan pembahasan, yaitu di poin D, E, F, yang mana ada fungsi pengorganisasian, ada fungsi pengolahan, dan yang terakhir ada fungsi pengendalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang ke D, yaitu fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan rencana yang sudah ditetapkan serta mencapai tujuan bersama. Usaha agroindustri sirup Markisa Ana ini sudah menerapkan fungsi pengorganisasian pada proses produksinya, yang mana perusahaan menentukan arah dan sasaran suatu organisasi. Pemilik usaha ini yaitu Bapak Mustamin melakukan pengorganisasian terhadap karyawannya untuk menganalisa beban kerja masing-masing dan membuat job description atau uraian pekerjaan. Nah, dalam menentukan job description ini, pemilik usaha telah mempertimbangkan arah dan sasaran. Seperti yang kita lihat bahwasannya pada tabel yang ada pada PPT, di situ sudah tertera job description dari masing-masing karyawan yang dipekerjakan oleh Bapak Mustamin. Nah, pada tabel di PPT itu dapat diketahui bahwasannya
terdapat 11 tenaga kerja dengan status pekerja tetap, di mana Bapak Mustamin sebagai pemilik, Afifah sebagai manajer keuangan, Ardi sebagai manajer pengadaan bahan baku, dan 8 orang lainnya sebagai pekerja tetap. Seluruh karyawan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan jabatan masing-masing. Pada slide selanjutnya yaitu mengenai fungsi pengolahan atau pada poin kelima atau ke E. Nah, pengolahan itu adalah metode atau teknik yang digunakan untuk mengolah input. Pada usaha agroindustri sirup Markisa Ana ini sudah menerapkan fungsi pengolahan pada proses produksinya, yaitu dengan mengolah seluruh bahan baku dalam jumlah kecil maupun besar dengan baik. Nah, fungsi pengolahan pada usaha ini dimulai dari pengolahan bahan baku mentah menjadi barang siap konsumsi, yaitu sirup Markisa Ana yang sudah terjual luas. Selanjutnya yaitu mengenai poin ke-6 atau ke F mengenai fungsi pengendalian. Pengendalian merupakan proses dalam menentukan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat menunjang pencapaian hasil sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengendalian dapat diartikan sebagai kegiatan yang digunakan oleh seluruh manajemen untuk menjamin bahwa staf perusahaan telah menerapkan strategi yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan perusahaan atau usaha tersebut dapat tercapai dengan baik. Nah, pada tabel di PPT sudah tertera di tabel yang siklus produksi bahwasannya agroindustri ini hanya melakukan 6 kali proses dalam 1 tahun atau 6 kali produksi dalam 1 tahun, yaitu di bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November. Kemudian di tabel time schedule dapat dilihat di hari pertama, usaha ini melakukan proses pengadaan bahan baku dan sortir, di hari kedua melakukan sortir, di hari ketiga melakukan pencucian, penjemuran, pemotongan, dan pengerukan. Proses pemotongan dan pengerukan ini juga dilakukan di hari keempat dan kelima. Nah, kemudian di hari keenam, usaha ini melakukan pemblenderan isi buah menjadi sari buah Markisa dan penyaringan. Kemudian di hari ke-7 melakukan perebusan, penyaringan, dan pengisian sari buah dalam botol. Di hari yang terakhir atau ke-8, perusahaan ini atau usaha ini melakukan proses pengemasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Nah, untuk menghasilkan sirup Markisa pada usaha agroindustri sirup Markisa, maka buah Markisa harus melewati beberapa proses produksi terlebih dahulu. Yang pertama, buah Markisa harus disortir, yang kemudian dicuci bersih dengan air sebanyak 2 kali. Nah, yang selanjutnya, buah Markisa dipotong atau dibelah menjadi 2 bagian secara melintang terhadap arah tangkai buah Markisa, yang kemudian mengeluarkan bagian tengah buah Markisa sebelum melanjutkan proses pemblenderan buah Markisa. Setelah diblender, buah Markisa disaring untuk memisahkan sari buah Markisa dengan biji-bijinya, yang kemudian direbus pada suhu 90 derajat dengan menambahkan gula cair panas dan larutan pengental. Setelah itu, sari buah Markisa didinginkan. Setelah dingin, buah Markisa disaring, yang kemudian dikemas dalam botol plastik di berbagai ukuran. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai analisis biaya. Analisis biaya merupakan semua biaya langsung yang digunakan dalam produksi suatu perusahaan berdasarkan harga pemilihan bahan baku dan manfaat penggunaan sumber-sumber ekonomi diukur dengan harga pasar. Oleh karena harga pada persaingan sempurna mencerminkan nilai sesungguhnya dari sumber-sumber ekonomi yang telah digunakan. Nah, selanjutnya pada tabel 10 atau total produksi dan pendapatan dalam sebulan pada usaha agroindustri sirup Markisa di Kota Makassar dapat diketahui total pendapatan sebesar 23.768 sekian dengan nilai R per C rasionya sebesar 1,83. Selanjutnya kita lihat pada tabel 11 atau perhitungan finansial usaha agroindustri sirup Markisa di Kota Makassar dapat diketahui NPV atau net present value selama 20 tahun sebesar 27 juta sekian dengan nilai net B per C rasionya sebesar 1,66 lebih dari 1 dapat dikatakan layak, serta nilai IRR-nya sebesar 38 di mana 32,053% nilai tersebut lebih besar dari suku bunganya yaitu 12%.
Kemudian kita beralih ke tabel 13 atau analisis payback period produksi usaha agroindustri sirup markisa di Kota Makassar. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa usaha agroindustri sirup markisa di Kota Makassar ini dapat mengembalikan biaya investasi yang digunakan pada tahun keempat, yang artinya usaha tersebut go project dan layak untuk dijalankan. Ya baik, saya akan menjelaskan kesimpulannya, yaitu pertama, usaha agroindustri sirup markisa ANA sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen produksi seperti fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengendalian, dan fungsi pengolahan. Nah, poin yang kedua, secara finansial usaha ini menguntungkan dengan total pendapatan Rp 23.768.117. Nah, per bulan, dan nilai RC ration sebesar 1,83. Nah, poin ketiga, usaha ini memiliki nilai NPF sebesar Rp 27.471.027, nilai BC ration sebesar 1,661, layak, dan IRR sebesar 32,053%. Nilai ini lebih besar dari suku bunga 12%. Nah, yang keempat, tingkat pengembalian modal investasi atau payback periode berada pada tahun keempat, sehingga usaha ini layak dikembangkan. Terima kasih.